pocong, Wah. ngambang, hanya gosong, baunya banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja dan selamat datang kembali di channel gua. Buat yang belum kenal, kenalin nama gue Maulana Susanto dan kali ini gue bakal ngomongin cerita nyata lagi, tapi nggak sendirian, melainkan ditemenin sama teman gue, Mas Ardi. Halo Mas Ardi, apa kabar Mas Ardi? Alhamdulillah baik. Gimana nih Mas Ardi? Mau cerita apa yang mau dibagiin ke teman-teman kita nih? Bebas mau apa aja. Just for info, Mas Ardi ini orang yang bisa ngelihat, bukan yang ngeliat kayak kita gini, bukan. Maksudnya bisa ngelihat yang bogono-bogonoan gitu. Kalau bahasa sekarang tuh indigo gitu. Bisa ceritain nggak Mas Ardi? Kenapa awalnya bisa ngelihat kayak gitu-gituan, terus apa yang dirasain pas lagi tahu bisa ngelihat kayak gitu? Kalau dibilang indigo sih bukan indigo ya. Gimana tuh? Jadi turunan. Turunan gimana tuh? Bisa jelasin lebih lengkap gak? Turunan silsilah dari orang tua zaman dulu, dari buyut ke engkong, ya jatuhnya ke cucu. Awal mula bisa sih nggak disangka-sangka jadi bisa. Soalnya awal mula juga pernah ngerasain yang namanya dikerjain orang. Lo tuh tahun berapa tuh kejadian dikerjain orang kayak gimana? Tahun 2019 baru sih. Oh belum lama ya? Belum. Baru 2 tahun kemarin lah ya. 2018 2019 itu. Itu dikerjain orang ya masalah kerjaan lah biasa. Oh sikut-sikutan lah ya. Biasa. Terus enggak, kalau gue pengen tahu apa tuh kalau pas lagi dikerjain tuh apa yang dirasain tuh apa gitu? Ya biasa lah, kayak sakit. Sakitnya itu beda. Malah berat, kayak pundak berat, kayak ada yang numpangin. Akhirnya ya berobat di Bibi, di daerah Cianjur. Dibilangin di situ katanya dikerjain orang, temen kerjaan. Akhirnya dibersihin, diobatin semua bersih, dan di situ dikasih tahu sama Bibi, ini udah saatnya buat lu bisa. Oh jadi Bibi tuh kayak udah tahu ya? Udah tahu ini mungkin udah waktunya kata Bibi. Akhirnya itu dipekain lagi badannya Bibi, biar bisa ngerasa siapa yang ngejagain, siapa kodam. Ya awal mula sih belum bisa sama kali ngelihat makhluk gitu, apalagi kodam belum bisa. Cuman bisa ngerasain di sini ada. Tapi ya seiring jalannya waktu berkembang, dikasih wiritan, sholat malam, lama-lama ngelihat sendiri kodam yang ngejagain itu apa, bentuknya kayak gimana. Bentuknya kayak gimana tuh? Bentuknya. Kalau kodam yang pertama sih ngelihatnya bukan sosok hewan atau apa ini, cuman kayak mode nenek-nenek. Iya. Tapi pas ditanya itu buyut saya yang dari Cianjur. Oh jadi bisa sampai ngobrol gitu? Bisa komunikasi. Terus? Ya lama kelamaan akhirnya bisa ngelihat makhluk yang lain kayak kuntilanak, pocong kayak gitu. Terus awal pertama kali bisa lihat gimana tuh rasanya tuh? Ya, kaget. Maksudnya kan kalau dari cerita-cerita yang sebelumnya nih, orang-orang yang mungkin belum tahu gitu kan, pas lagi ini tahu kaget terus shock atau gimana, apa yang dilakukan gitu. Kalau sampai trauma shock itu sih enggak, cuma kaget doang. Soalnya apa, biasa kita sehari-hari ngeliat manusia normal yang jalannya napak tanah, pas dikasih lihat yang ngambang. Oh jadi dia beneran ngambang tuh, yang kata orang nggak nginjak tanah tuh beneran ngambang. Ya dikasih lihat tuh ya mukanya hancur lah, mukanya rata. Yang ada mukanya ya disebutin sih susah kalau disebutin. Ya pokoknya rasanya kaget, takut sih ada, pasti ada rasa takut. Oke, pertama kali lihat di mana tuh? Kalau misalnya contoh nih, pertama kali bisa kebuka terus
tahu udah terbuka oke. Emang pas lagi udah terbuka langsung bisa, oh iya ini ada nih sebelah sini gitu. Atau mungkin di selasa waktu di mana gitu. Pertama kali lihat sih Apa? depan rumah. Depan rumah kontrakan atau depan rumah di kampung? Enggak, di sini di Jakarta, depan rumah kontrakan. Oh. Di samping. Apa tuh yang pertama kali dilihat terus ngapain? Pocong. Oh. Okay. Pertama kali lihat pocong. Ngambang, mukanya gosong, baunya banget. Oh bener ya, kata orang-orang yang ada di sana-sana tuh yang udah nge-shoot duluan yang horor-horor gitu bilangnya juga gitu. Tapi bener-bener gitu ya, busuk banget ya. Baunya parah. Ngelebihin bau bangkit tikus, kucing gitu. Oh, shock. Kaget, takut, rasa mau lari ada. Terus apa yang dilakukan? Di Ngapain situ gitu? Ada rasa pengen lari, pas pengen lari kayak ada yang nahan. Lari kayak ada yang nahan. Dipegangin kah? Enggak, kayak ada yang nahan, terus sambil ngebisikin, Oh. ngapain lu takut sama begituan? Itu ciptaan Allah juga. Itu sih Koren yang jagain. Kodamnya ya. Walau alam. Pokoknya ada yang bilang begitu ya. Ada yang bilang begitu. Ngapain lu takut? Itu masih ciptaan Allah juga. Lu makhluk yang paling sempurna. Lu nggak boleh takut sama setan. Lu harus takut sama kita ini. Situ ya, saya beraniin. Alhamdulillah sampai sekarang ya terbiasa. Setelah itu pas lagi udah tahu, udah ngerasain hal yang kayak gitu, jadinya semakin tertarik untuk terjun ke sini atau emang jadinya kayak menyesal atau apa gitu? Kalau buat menyesal sih nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali kata nyesal. Soalnya apa ya? Saya begini tuh nggak nyari sendiri, nggak jalan sendiri karena ada yang bimbing. Okay. Bimbing buat ngegunain ibaratnya nih kelebihan dari Allah buat jalan yang benar. Tapi kalau buat Mas Ardi sendiri itu sebuah anugerah atau sebuah kekurangan? Kalau buat saya sih anugerah. Saya bisa nolongin orang walaupun saya nolongin orang bukan pakai cara materi, saya bisa gunain dengan cara lain. Jadi punya kesempatan untuk nolongin orang dari hal itu ya. Terus nih kalau kita sekalian ngebahas, jadi kemarin tuh gue sempat ada nge-upload duluan ya cerita tentang kisah nyata yang terjadi di Pemalang ya. Buat teman-teman yang udah nonton mungkin udah tahu, tapi yang belum nonton nanti gue kasih linknya di bawah. Terus di situ jadi ceritanya itu kalau yang pas lagi kemarin ini gue sempat upload video, itu kejadian nyata di Pemalang. Dia tuh ada pohon randu sama makam kayak makam keramat gitu, dan posisinya itu di sebelah kayak pesawahan gitu. Terus di depannya itu ada pohon randu gede banget. Mereka julukinnya tuh pohon randu laki-laki. Terus ada lagi yang sebelah sampingnya itu agak kecil, pohon randu perempuan. Sama-sama mistis, sama-sama orang yang lewat itu tuh nggak boleh ngomong sembarangan. Orang nggak boleh ngomong, pokoknya nggak boleh inilah sompral ya bahasanya, nggak boleh sompral gitu. Banyak kejadian-kejadian yang udah terjadi di situ. Terus salah satunya ada 3 kejadian yang gue ceritain. Yang pertama itu ada orang metik ngambil nggak tahu pohonan atau tumbuhan apa, dia punya penyakit, kalau kita bahasa kita bilangnya belek. Itu pas lagi ditetesin tiba-tiba dia nggak bisa bergerak gitu. Terus ada lagi yang kedua, dia ngambil ranting dari pohon randu tersebut tuh kayak pohon beringin. Ya, dia diambil cuma buat ikat rumput doang, padahal mungkin gua nggak tahu sih dia udah permisi atau emang yang punya kawasan nggak suka gitu. Dan yang terakhir juga ada makam keramat yang apa isinya tuh jenazahnya tuh seorang kiai yang ternama pokoknya di situ lah. Jadi ada orang yang sembarangan gitu ngebuang ranting atau ngebuang benda-benda apa gitu, pas lagi dia motong pohon dilemparnya ke situ. Entah kenapa nggak dilempar ke tempat lain, mungkin ngalingin jalan atau semacamnya gitu. Intinya kalau ada tempat-tempat kayak gitu tuh kenapa bisa begitu sih gitu menurut gue. Kenapa ada tempat yang bisa jadi tuh dikeramatkan atau jadi ada pohonan yang nyeremin, padahal kan pohonan makhluk hidup kan. Semua gimana, ciptaan Allah lah ya, ciptaan Tuhan yang Maha Esa ya kan. Terus kenapa bisa ada yang kayak gitu.
kalau ini menurut Iya, menurut saya ini tempat angker itu sebenarnya nggak ada. Tempat angker itu sebetulnya nggak ada. Itu cuma buatan manusia doang. Kenapa tuh? Kok buatan manusia? Ya mungkin dia ngedengar dari orang-orang, cerita orang-orang dulu. Di sini tempatnya angker, ada penghuni ini ada pohon yang ibaratnya katanya diseremin lah, ditakutin pohon, batu. Itu orangnya sendiri yang bilang angker pun belum tentu dia pernah ngelihat makhluk di situ atau dikusilin di situ. Jadi apa ya namanya? Sugesti bisa dibilang sugesti. Jadi udah takut duluan gitu. Dia dengar-dengar dari orang, cerita orang lain di situ angker, ya udah sama dia dibawa ke temennya di situ tempatnya angker. Gitu. Sebenarnya sih bukan hanya di pohon yang dikeramatin, kuburan dikeramatin, tempat angker. Di mana-mana sebenarnya sih ada makhluk halus. Di sini pun ada. Oh, jangan-jangan nih pas kita cerita gini ada yang ikutan nimbrung. Ada sih, ada. Ada ya. Jangan diceritain. Saya tidak tahu sih, saya tidak mau tahu itu. Hanya membuat konten saja. Terima kasih. Oke, jadi gini Mas Ardi. Pengalaman Mas Ardi pertama kali ngelihat kan kayak tadi tuh di situ. Terus yang Mas Ardi lakukan itu nggak usah takut. Terus Mas Ardi ngapain? Biar dia mungkin hilang atau ngapain gitu intinya. Setelah itu berbuat apa gitu? Awal mula sih pas sudah saya ditahan nggak boleh pergi, ada yang bilang bisikin begitu. Saya ingat saya baca ayat kursi. Langsung di situ hilang. Pikiran saya nih bilang udah nggak bakal nongol. Ternyata ada lagi yang lain nongol. Ganti. Saya bacain lagi, hilang. Begitu terus, dan kebesokannya begitu saya bangun tidur, pikiran saya tuh udah nggak ada. Saya nggak bakal ngeliat. Bangun tidur gitu. Berarti which is pagi-pagi dong? Pagi. Bangun saya pagi subuh atau pagi jam 9 jam 10 gitu? Kalau maksudnya paginya itu pagi subuh? Sebelum subuh kan? Jam 5. Jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Matahari belum muncul dong ya. Terus saya masih ngeliat tuh makhluk percis ada di depan pintu rumah. Di dalam tapi bukan di luar. Ya, guys, kalau lo tahu ya, gue tahu rumahnya dan gue sekarang kebayang. Di situ ya saya bacain ayat kursi lagi, hilang. Ya udah saya terusin, saya ambil air wudhu, saya sholat subuh. Saya minta nih gimana caranya biar saya istilahnya itu nggak risih. Setiap hari saya ngeliat begituan mulu. Oke. Dan ya percaya nggak percaya, besok malamnya saya tidur mimpi dikasih bacaan sama kakek saya yang udah meninggal. Dikasih bacaan tuh dia bilangnya ini bacaan ada 2, ini buat nutup sama buat ngebuka. Kalau emang lu risih setiap hari ngejalanin, lu jalan kemana-mana ngelihat makhluk, lu tutup. Lu buka kalau lu lagi ada kebutuhan, keperluan, kayak misalkan ngobatin orang, ngusir setan dari rumah orang atau gimana, lu baru lu buka biar lu tahu titiknya di mana. Terus Mas Ardi, kan kalau misalnya gue lihat dari yang channel-channel orang lain nih ya, ada tuh yang mungkin punya kemampuan yang sama dan dia bisa menerawang ke tempat-tempat tertentu gitu. Mas Ardi tuh bisa kayak gitu atau enggak? Atau mungkin flashback ke belakang, waktu-waktu lalu gitu misalnya, atau kalau kan masa depan jadinya kayak paranormal gitu dong ya. Itu gimana? Maksudnya bisa sampai yang kayak gitu-gitu atau sebatas melihat terus komunikasi atau cuma ngebantu orang sembuh gitu? Kalau buat nerawang buat waktu ke depan atau ke belakang saya sih nggak bisa. Tapi kalau untuk nerawang ke tempat tertentu misalnya, contoh kayak yang tadi gue sempet cerita masalah makam keramat sama pohon randu, bisa nggak diterawang gitu, kayak lihat gitu langsung kayak sekarang gitu misalnya dibuka terus gitu? Kalau saya sih mungkin ya baru istilahnya baru bisa lah, belum lama, masih belajar juga. Itu mah saya harus fokus. Oke. Harus fokusnya gimana tuh? Istilahnya itu sambil ngewirid gitu. Dibantu juga sama ngewirid. Karena ya menurut saya tuh kalau nggak ada izin Allah ridha Allah tuh nggak bakal bisa kelihatan. Kembali lagi ya, semuanya tuh berdoa, ikhtiar sama Allah. Ya minta bantuan lah ya. Jadi nggak bisa pakai kemampuan
tok gitu kan. nggak bisa. Mentang-mentang bisa ngelihat terus bisa ini itu sendiri gitu, nggak mungkin ya. Takut salah ngomong aja gitu. Takut salah ngomong, gue juga takut salah nanya. Terus nih Mas Ardi, buat teman-teman yang pengen banget terbuka nih, jadi gue punya teman salah satunya gitu di kantor, ada teman perempuan gue, dia pengen bisa ngeliat gitu-gituan, katanya seru kali ya, pengen ngobrol sama mereka, pengen berinteraksi sama mereka kayak gitu-gitu tuh. Gimana tuh Mas Ardi? Menurut Mas Ardi gimana tuh? Kalau buat seru-seruan sih mendingan gitu sih jangan. Karena tuh apa tuh? Traumanya ngelebihin dari apapun itu. Jadi sebetulnya itu seru atau enggak? Ya kalau buat yang bisa kayak saya sih seru ya seru. Tapi kalau yang buat orang awam disengajain buka mata batinnya begitu ya jangan bilang seru. Ya kan, soalnya kan banyak nih orang-orang konten kreator yang sekarang muncul pakai konten-konten yang kayak gue gini mungkin ya. Terus dia ngeliatnya, oh seru juga tuh, dia bisa ngeliat ini itu ya kan. Terus bisa ngobrol, punya temen ya kan. Katanya. Jadi ngeliat orang sih seru, coba praktekin sendiri, kalau nggak kabur jago. Resikonya apa tuh Mas Ardi kalau misalnya memang kita belum siap tapi dibukain gitu, atau maksa untuk buka, atau cari ngilmu sendiri lah bahasanya lah. Kalau minta sama orang yang benar-benar bisa ngebukain mata batin terus bisa nutupnya lagi, nggak apa, nggak jadi masalah. Asal orang yang mau dibukain mata batin tuh udah siap mental, batin. Soalnya tuh dia misalkan niat nih, dalam hatinya dia minta sama orang yang dibukain, pengen ngeliat kuntilanak, belum tentu tuh kuntilanak, siapa tahu makhluk lain. Oke. Jadi dia takut, ya amit-amitnya sih bisa-bisa gila. Oh, kalau nggak kuat bisa gila ya? Kebayang terus. Dia di tempat sepi, kamar sendirian, pasti ngebayangin itu terus. Karena udah pernah lihat langsung gitu. Apalagi bahayanya kalau yang ngebukain nggak bisa nutupnya lagi. Itu yang repot. Oh, ibaratnya tuh ya, kalau misalnya gue bilang tuh tukang servis bisa bongkar nggak bisa pasang. Yang repot. Iyalah. Terus Mas Ardi, dari sekian banyak yang bisa dilihat, yang paling serem itu yang mana, dari kejadiannya apa? Di mana? Paling serem makhluk. Iya, menurut Mas Ardi nih ya, menurut Mas Ardi tuh yang mana? Terus apa yang terjadi gitu? Apa yang dilakukan pada saat itu pas lagi ngelihat? Kalau pengalaman saya sih yang paling serem, mungkin jangan disebutin langsung gitu aneh kayak ya bro ya. Gue kalau sebutin namanya langsung kayak berasa dia jek gitu. kalau yang tahu Mobile Legends sih Sun. Oh, berarti Ferguson. Gue sebutnya Ferguson selama ini kalau misalnya, oh gue habis ngeliat Ferguson loh. Soalnya gue habis ngeliat YouTuber yang lain terus ngebahasainnya tuh itu biar mereka nggak datang katanya. Sun. Oke, Sun. Oke, Mobile Legends. Hire gue dong. Itu waktu itu saya lihat di daerah Cianjur. Di mana? Pokoknya di daerah Cianjur, saya lupa daerahnya di mana. Waktu itu saya lagi mau ngobatin orang, diminta tolong. Oh, oke. Berarti dia fasik ya, jahat ya? Jahat. Itu yang paling serem dan apa ya namanya, menurut saya itu agak-agak susah buat ngeluarin dan ngelawan. Kenapa? Ya karena itu kan udah masuk siluman. Oh, beda ya? Beda Ya, maksudnya yang levelnya udah beda. Iya. Maksudnya kayak yang mungkin si Jumping Candy itu masuknya yang level ini, level itu ada level-level masing-masing ya? Ada level-levelnya. Kalau siluman tuh agak-agak susah. Definisi siluman tuh maksudnya kayak gimana sih? Kalau dijelasin sih susah sih. Susah kalau dijelasin. Susah ya dijelasin. Intinya menyerupai makhluk hidup kah? Apakah itu dikatakan siluman gitu? Makhluk. Ya makhluk hidup, maksudnya makhluk hidup yang menyerupai, misalnya ada ayam nih menyerupai ayam gitu, itu bisa dikatakan siluman kah? Karena tuh sun kan mirip kayak itu ya. Ya tahu bentuk kan? itu. Oh. Tapi cuman orang-orang tertentu doang yang bisa lihat. Oke. Terus
apa ya, pesan-pesan yang bisa yang Mas Ardi mau sampein buat temen-temen yang mungkin baru terbuka, baru bisa lihat tapi dia nggak kuat, atau mungkin ilmu ujung-ujungnya error gitu. Gimana tuh maksudnya, pesan-pesannya apa gitu buat mereka nih yang udah terlanjur nyemplung, kayak yang tadi mungkin dibukain tapi nggak bisa tutup lagi gitu. Apa tuh Mas Ardi? Ya, kalau pesan saya sih nih sebelumnya nih, maaf bukannya saya ngajarin atau gimana. Kalau emang udah dikasih kelebihan, jangan pernah dibawa ke jalur yang salah. Apalagi sombong, mentang-mentang punya dipakai yang nggak bener atau ngejailin orang. Dikasih kelebihan ya kita harus gunain benar-benar di jalan yang benar gitu. Kalau misalkan dikasih kelebihannya buat ngelihat doang, ya udah, misalkan jangan dikasih tahu ke orang-orang yang penakut di sini ada ini, di sini ada ini. Kalau emang dikasih kelebihannya buat ngobatin orang, ya udah, jalanin aja ngobatin orang. Kalau nyari itu sama dengan kelebihan atau gimana? Kalau nyari sih, kalau menurut saya bukan kelebihan itu. Iya. Itu dia usaha sendiri. Kalau kasih kelebihan buat ngobatin orang ya kalau menurut saya sih, maaf nih, kalau saya pribadi sih kalau ngobatin orang saya nggak pernah minta timbal balik. Istilah itu saya dikasih rokok sebungkus doang sudah alhamdulillah. Jadi nggak ada patokan khusus ya. Karena apa ya, dikasih kelebihan itu apalagi turunan itu datangnya kan langsung dari Allah kalau menurut saya. Ya. Kita dapat ilmu ya dari Allah. Bantuin orang juga harus lillahi ta'ala. Oke guys, begitu dulu ya untuk kali ini, karena gue ngerasa kayak ada something yang nggak enak. Kita sudahin dulu dari sini. Hikmah yang bisa kita ambil adalah nikmatin dan syukurin apa yang kalian punya. Kalau memang dikasih keberkahan dari Yang Maha Kuasa, which is bisa ngeliat atau bisa nolongin orang, itu gunakan dengan baik, di jalan yang baik, jangan dipergunakan untuk jalur yang salah lah ya. Ya gitu Mas Ardi maksudnya. Oke deh, sekian dulu dari gue Maulana Kristanto dan Mas Ardi. Kita pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Cerita Nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.